Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak bosan-bosannya marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberinya nikmat kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat hadir di sekolah ini dalam acara desiminasi budaya positif. Salawat beriring salam tidak lupa pula marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 106871, yang saya hormati Ibu Pemateri, dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat guru SD 106871 Gunung Pamela. Baik, acara kita pada pagi hari, saya akan membacakan tertib acara kita pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Hermin, yang kedua doa, yang ketiga masuklah pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hermin. Kepada Ibu kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Selanjutnya kita masuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Tanti Susanti Lubis. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membawa doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Berikanlah kami keluarga besar SD 10687 ini, berilah kesehatan, keselamatan, dan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan di acara kami ini, acara diseminasi budaya positif ya Allah. Ya Allah, berilah keberkahan ya Allah apa yang kami kerjakan hari ini, sehingga dapat nanti kami terapkan di sekolah kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kami guru-guru di sini dan anak-anak didik di sini kesehatan, sehingga dapat melaksanakan hal-hal yang baik di dalam sekolah ini ya Allah. Demikian ya Allah doa kami ini, perkenankan ya Allah. Amin 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 ya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tanti Susanti Lubis. Selanjutnya kita masuki yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh pemateri kita Ibu Nurhaibah Purba SPDI. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurhaibah Purba, calon guru penggerak angkatan 7, asal SDN 106871 Gunung Pamela, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor SDN 106871 Gunung Pamela ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Selawat beriring salam mari sama kita periahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak tergolong orang-orang yang diberi syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 106871 Gunung Pamela, yang saya hormati rekan-rekan guru seperjuangan, yakni guru SDN 106871 Gunung Pamela. Izinkan saya pada kesempatan siang hari ini ingin memaparkan tentang budaya positif adalah salah satu bukti tanda bahwa saya telah mengikuti program pendidikan guru penggerak dan menyelesaikan satu modul, yang mana saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui kita semua, namun kita semua di sini sama-sama belajar dalam hal ini tentang budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang diharapkan akan membantu tercapainya atau terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu tentu sudah tahu kan ada berapa dimensi profil Pancasila, ibu-ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta berkebinekaan global dan kreatif. Nah, budaya positif tersebut diantaranya adalah disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru,
kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan saya jelaskan nanti satu persatu kita jelaskan dalam sesi ini. Baik, peranan guru tentulah sangat penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Saya sebagai calon guru penggerak, ya tentunya saya tidak bisa melaksanakan ini sendiri tanpa bantuan dari semua rekan-rekan guru dan dukungan dari ibu kepala sekolah. Jadi untuk itu mari sama kita belajar apa itu tentang budaya-budaya positif. Dalam hal ini nanti saya akan paparkan satu persatu. Peranan guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, peranan seorang guru itu sangatlah penting, terutama dalam menerapkan disiplin positif. Nah, sebelum kita lanjut, tentunya dalam benak pemikiran kita selama ini apa itu disiplin positif? Coba menurut ibu-ibu apa itu? Disiplin positif itu, kalau saya dulu sebelum belajar mengikuti pembelajaran modul 1 ini, saya berpikir disiplin positif itu adalah peraturan yang harus dipatuhi, kan gitu ya pemikiran kita selama ini. Nah, nantinya dengan ada pemaparan materi ini nanti kita akan lebih mengetahui lebih dalam lagi apa itu disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi ini artinya dorongan perilaku manusia. Tentunya kita sebagai seorang guru sering memberikan motivasi kepada murid-murid kita atau siswa-siswa kita dengan memberikan hukuman, dan ada juga sering memberikan penghargaan. Nah, ini nanti kita tahu ini mana yang lebih sering kita lakukan, pemberian hukuman kah atau penghargaan kah, kan gitu. Kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan melalui pembiasaan budaya positif yang mana dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab sehingga tercapainya tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Nah, manusia yang merdeka itu seperti apa? Tanpa dia ditakuti dengan adanya peraturan, dia sudah berbuat disiplin. Inilah yang kita harapkan agar terwujud kepada siswa-siswi kita, terutama di SDN 106871 Gunung Pamela ini, yang mana kita juga sudah merupakan sekolah penggerak yang memakai sistem kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Tentunya sangat penting materi ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Ini dia budaya positif. Disiplin positif, yakni bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Kalau murid di sekolah berinteraksi dengan di sekolah itu tentu dengan guru, ya, dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Bagaimana nanti mereka mendisiplinkan dirinya, gitu. Nah, teori kontrol, hanya diri sendirilah yang dapat mengontrol diri kita. Namun kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Ini maksudnya adalah teori kontrol ini. Walau bagaimanapun kita memaksa seseorang, ya, namun kalau dirinya sendiri tidak mau melakukannya, tidak bisa terjadi. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Namun kalau mengontrol orang lain tidak bisa. Nah, jadi bagaimana kita untuk menerapkan ini nanti kepada siswa kita? Kita dengan memberikan pengarahan dan pembiasaan agar mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri dengan kebiasaan positif.
Kemudian perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Inilah yang dimaksud dengan teori motivasi tadi. Dan dorongan gitu ya. Jadi ada terkadang siswa kita itu dia hanya mau melakukan sesuatu karena ada imbalan. Kalau imbalan dia nggak mau. Nah inilah yang harus kita ingatkan. Jadi dia ada kesadaran dari dalam instrik dirinya, ya. Jangan karena dari dorongan orang lain atau dari luar gitu. Nah inilah budaya positif yang universal secara keseluruhan yang akan nanti kita terapkan pada siswa kita. Kita akan bisa menimbulkan budaya-budaya positif ini yang berasal dari diri mereka sendiri, bukan karena sesuatu mendapatkan imbalan atau karena ingin takut kena hukum, kan gitu. Lanjut. Ada pemberian hukuman. Pemberian hukuman ini adalah pemberian tindakan terhadap perilaku seseorang yang tidak direncanakan, yang tidak terencana. Nah, hukuman bersifat satu arah, yaitu guru memberi murid hukuman tanpa melalui kesepakatan awal atau pengarahan dari guru. Hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid bisa melalui suatu perbuatan maupun perkataan. Ini bisa dia berbentuk verbal. Misalkan kita mengancam dengan kata-kata, kalau tidak diselesaikan tidak boleh pulang, kan gitu ya. Jadi mereka menyelesaikan tugas itu karena takut dihukum karena tidak boleh pulang. Kebanyakan kita seperti itu, ya kan. Kadang itu dia. Kemudian ada juga terkadang siapa yang sudah siap duluan boleh pulang duluan, kan gitu. Itu semua kan pemberian imbalan-imbalan. Jadi di sini yang akan kita harapkan itu siswa kita itu belajar itu mengerjakan tugas itu bukan karena ada imbalan dan bukan karena takut ada hukuman. Inilah dia yang pemberian hukuman. Nah, kalau untuk pemberian penghargaan, cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Berarti kita disinilah yang saya maksud kalau di kurikulum Merdeka sudah nggak ada lagi ranking ya. Biasanya kan ada ranking 1, 2, 3 inilah. Kenapa? Menurut teori ini cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya itu adalah pemberian penghargaan. Kita iming-imingi di awal kan nanti dapat hadiah kalau juara 1, juara 2. Nah, jadi mereka termotivasi karena adanya penghargaan tadi, bukan karena dari dalam dirinya sendiri ingin melakukan sesuatu yang positif berasal dari instrik dirinya. Inilah dia pemberian penghargaan. Jadi sebenarnya bagaimana? Selama ini kita seperti itu ya, sering memberikan penghargaan bagi yang berprestasi, nanti akan dapat misalnya biaya ini kan gitu. Nah itulah dia menurut teori ini. Kemudian posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini adalah ada dia sebagai penghukum, ada dia sebagai pembuat rasa bersalah. Ada dia sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Namun ketiga posisi tersebut, posisi yang paling efektif adalah posisi manajer. Bagaimana rupanya posisi penghukum, pembuat rasa bersalah itu? Seperti apa rupanya bentuknya? Next. Ya, satu persatu dari budaya positif tadi kita uraikan di sini. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
dalam bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Disinilah yang kita harus terapkan. Dari mana kita mulai ini? Dari diri kita sendiri dulu sebagai disinilah peranan kita tadi sebagai seorang guru, kan gitu. Nah, pendekatan mendidik anak melakukan kontrol diri itu maksudnya gini. Mereka itu berperilaku positif. Jangan karena ada tekanan, seperti saya sampaikan di awal tadi, bukan karena mengharap imbalan dan bukan karena takut dihukum, tapi mereka bagaimana cara kita supaya disiplin positif itu timbul dari dalam diri, dari dalam hati mereka sendiri, terasa dilakukan sehari-hari. Apa upaya kita? Kita akan menerapkan itu mulai dari kita semua, seluruh warga sekolah terlebih dahulu. Nah, jadi mereka nanti terbiasa dengan hal-hal yang positif tersebut. Karena apa? Karena lingkungan mereka sudah menciptakan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang positif, terutama disiplin. Nah, itulah nanti akan adanya kita perlu buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terus motivasi perilaku manusia. Menurut Dan Dawson dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Motivasi yang kita berikan kepada siswa kita itu, kalau kita tadi memberikan hukuman atau penghargaan, nah mereka melakukan datang tepat waktu itu karena takut, karena untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Makanya mereka datang tepat waktu. Ketika tidak melakukan hukuman lagi, kita buat hukuman, mereka kita biarkan saja, misalnya terlambat datang ke sekolah, mereka tentunya datangnya sesuka hati, kan gitu. Berarti dalam hal ini mereka melakukan disiplin positif tadi atau datang tepat waktu tadi karena takut atau karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Oh, biar aku dikasih nilai 8 sama ibu guru wali kelasku, aku datang cepat waktu, kan gitu. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Inilah yang sebenarnya kita harapkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya nantinya kita terapkan hal-hal ini melalui pembiasaan ada namanya nanti keyakinan kelas. Next. Ini dia yang saya maksud tadi, pemberian hukuman. Pemberian tindakan terhadap perilaku seseorang yang tidak terencana. Kadang-kadang kan kita kalau mau menghukum siswa kita itu nggak ada perencanaan. Oh, nanti kalau si Anu terlambat saya suruh keliling lapangan, kan nggak ada. Tiba-tiba begitu ada siswa kita terlambat, hei Hana misalnya, kenapa kamu terlambat? Silakan kamu lari 10 kali keliling lapangan. Inilah dia bentuk pemberian hukuman kepada siswa kita tanpa ada terencana. Dia berasal dari satu arah, yaitu dari guru itu sendiri untuk memberikan hukuman tanpa ada kesepakatan di awal atau tanpa ada pengarahan dari guru. Nah, hukuman tersebut diberikan bisa berupa fisik, bisa juga maupun psikis murid melalui suatu perbuatan atau perkataan. Bisa kita sering, memang kau, kan gitu ya, tidak bisa dipegang kata-katamu, kan gitu misalnya. Itulah dia kalau kita pemberian hukuman itu, bahasa kita itu dengan bahasa yang keras, nadanya nada tinggi, kan gitu. Next.
Nah, pemberian penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan ini tadi potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Maksudnya ini dengan adanya penghargaan ini yang kadang memang sudah ada, memang dia benar-benar yang tulus melakukan budaya positif, tetapi ada yang karena hanya ingin mendapat penghargaan karena takut mendapat hukuman. Nah, ini dapat menurunkan kualitas. Ini sudah biasa sering ini ya, macam perlombaan kan gitu ya. Bisa saja nanti yang menang yang tidak berkualitas, kan gitu istilahnya. Next. 5 posisi kontrol restitusi. Apa itu? 5 posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi dari dalam atau motivasi instrik dari dalam diri kita. Ini dia 5 posisi kontrol itu. Ini dia sebagai guru, sebagai penghukum. Ini tadi seperti yang dipertanyakan Ibu Julina Ulfa, kok ada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, posisi kita ini sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukumannya itu berbentuk fisik maupun verbal. Nanti ada nanti saya tayangkan videonya. Bisa kita perhatikan kita lebih sering di posisi seperti apa. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Misalkan ada siswa kita yang terlambat. Aduh nak, mengapa kamu terlambat? Kamu tidak kasihan ya pada ibumu, pada ayahmu yang sudah bekerja keras mengasih kamu uang jajan. Kamu gak kasihan sama bu guru? Kamu gak kasihan sama ibu kalau ibu dimarah sama ibu kepala sekolah? Dengan lembutnya kita tidak sadar bahwasanya perilaku kita tersebut sudah sudah membuat merasa bersalah. Jadi sehingga siswa kita itu merasa bersalah seumur hidupnya karena membuat kita sudah sedih, orang tua kita ini. Ini mungkin dulu saya sering juga ini kayak gini, nggak kasihan kalau sama bu agama kan gitu ya. Nah, itulah dia kalau pembuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman. Ini biasanya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya gini, aduh, Arda misalnya, kenapa lah kamu ketinggalan nak? Padahal harimu kencang, kok bisa kamu terlambat? Kamu terlambat bangun ya? Udah sana masuk, nanti absenmu ibu amankan, selalu aja kan gitu. Nah, ini bisa kita membuat siswa kita itu patuh, tapi dia hanya patuh pada kita sendiri, pada guru kelasnya sendiri aja yang patuh dia. Nanti ketika guru yang lain ya enggak, datang guru kelas 1 misalnya, bukan guruku kan gitu. Ini dia kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, jadi kalau sekali-sekali mungkin bolehlah, jangan sering-sering. Kemudian posisi memantau. Kalau memantau berarti mengawasi. Pada kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalnya ada siswa kita yang terlambat hadir. Nah, kita pantau dia. Begitu dia berbuat melanggar disiplin, langsung kita tegur. Kamu melanggar
keyakinan kelas kita yang ini ya, kamu tahu kan apa konsekuensinya kan gitu ya. Tuh kalau kita posisi sebagai pemantau ini dibandingkan dengan posisi yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman ini lebih baik lah kan gitu. Tapi bisa jadi siswa kita itu tanpa kita awasi, tanpa kita kontrol, dia tidak bisa berbuat positif kan gitu. Ada juga kelemahannya. Nah, di antara ini yang paling baik adalah posisi manajer. Posisi terakhir, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kalau kita sudah memposisikan posisi kita sebagai posisi manajer, ketika ada siswa kita nanti ada yang melanggar keyakinan kelas, melanggar ketertiban yang kita sepakati dengan siswa kita, maka nanti kita akan mengambil itu ya, segitiga restitusi di situ. Next. Mari kita saksikan video ini, coba diklik deh. Kita lebih sering di posisi mana? Bisa? Bisa. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, Naren. Kamu kenapa
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Membuat rasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak. Telah kita saksikan bersama. Baik Bapak Ibu, itulah tadi telah kita saksikan video dari 5 posisi kontrol guru. Nah, di antara 5 posisi kontrol guru tersebut, yang paling baik kita terapkan adalah posisi manajer. Yang mana kalau kita sudah memposisikan diri kita pada posisi manajer, kita menyelesaikan masalah murid kita adalah untuk mencari solusi permasalahan yang dialami siswa kita tersebut, sehingga dia menemukan jati dirinya kembali pada kelompok mereka masing-masing. Itulah dia posisi kontrol manajer. Nah, kemudian ada juga di situ posisi pemantau, tapi posisi pemantau ini terkadang membuat siswa kita itu jadi ketergantungan pada guru. Nah, jadi yang lebih baik dari kelima posisi tersebut adalah kita menempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Kita lihat pembentukan keyakinan kelas berikut ini.
kebiasaan positif membaca doa sebelum belajar. Dilanjutkan dengan pembiasaan one day one surah, yaitu sebelum memulai pembelajaran membaca salah satu surah pendek. Pembentukan keyakinan kelas ini telah saya terapkan di kelas 6. Namun sebelum itu, kita konsentrasikan dulu siswa kita dengan mengajak tepuk Fatihah. Kelas ini, kalau
semua baik. Baik, saling menghormati dan mengasihi teman. Nah, sekarang aja yang kedua. Boleh bacakan sedikit. Jadi rajin belajar dan mengerjakan tugas saat menjelaskan pelajaran. Ya, lebih rajin belajar dan mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Supaya terjadi hubungan interaksi antara murid dengan guru. Kalau cerita sampai benaran. Ya. Bagus. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, kasih dua. Yang ketiga maju. Iya. Ya, coba lihat apa yang interaksinya ya. Yang ketiga. Ya, menjadi murid yang baik, ramah, sopan, tidak teman. Kita menjadi murid yang baik, ramah, sopan, tidak egois dalam berteman. Dengan kasih orang lain, tidak usah wajar itu. Kita semua bisa memahami. Yang ketiga, siapa? Oke, baca kali ya. Kebersihan dan kerukunan bersama. Ya, jaga kebersihan dan kerukunan kelas bersama. Jadi jangan mikir, kamu yang mikir, kamu aja yang kerjain sendiri. Jangan, walaupun ada yang mikir, kamu jaga kebersihannya bersama. Ya, oke, kita lanjut. Yang kelima, kelas yang kelima, hargai kajian. Ya, saling mendoakan untuk kebaikan bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan doakan yang jelek-jelek, tetapi doa yang baik. Oke, terima kasih Pak ya. Silakan dulu. Kita lanjut. Yang ke-6. Ya, jangan gimana? Ya, itulah tadi penerapan keyakinan kelas di kelas 6 sudah saya terapkan ya di kelas 6. Jadi mohon kepada ibu-ibu sekalian agar nanti membuat keyakinan kelasnya masing-masing tergantung dengan keyakinan yang ingin disepakati dengan siswanya di kelasnya masing-masing. Itu tadi cara-cara saya menyampaikannya dengan siswa di kelas 6. Jadi semoga bisa diimbaskan di kelas masing-masing. Nah, kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ingin bertahan hidup. Kebutuhan dasar itu tentunya kebutuhan ingin bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa ingin diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kalau kita melihat situasi kesalahan dari siswa kita itu, kita lihat kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan. Bisa jadi siswa kita itu di rumah kurang kasih sayang, jadi mereka membutuhkan kasih sayang. Jadi bisa mereka kekurangan kebutuhan kasih sayang atau kekurangan keingin bebas melaksanakan tugasnya, ingin bebas seperti yang mereka inginkan, sehingga mereka merasa senang. Kemudian ada juga kebutuhan rasa ingin diterima, mendapat pengakuan. Kalau siswa kita itu kita akui kehebatannya di bidang mana yang dia hebat, kita akui kan gitu. Ada siswa seperti itu. Kebutuhan penguasaan, kan banyak itu kan kalau udah disuruh satu berebut maju ke depan, mereka ingin juga menjadi penguasa kan gitu. Next. Nah, inilah dia segitiga restitusi. Nah, kalau kita sudah mengambil posisi kontrol sebagai posisi manajer, maka hal-hal yang paling tepat kita untuk mengatasi kesalahan kepada siswa kita apabila ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati, maka kita sebagai guru mengambil posisi kontrol manajer.
Nah, kalau kita sudah mengambil posisi kontrol manajer, maka budaya positif yang kita terapkan adalah kita ambil segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yakni restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jangan kalau udah siswa kita salah, kita tekan sampai sehingga mereka merasa orang-orang yang gagal, kan gitu. Tapi kita arahkan kembali penekanannya itu bukanlah pada bagaimana mereka berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Mengarahkan ke situ kita. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri kita ini tentunya ada kan hal-hal yang mendorong kita untuk berbuat baik, kan itu. Nah, jadi segitiga restitusi ini apa yang pertama kita lakukan ketika kita mendapat laporan siswa kita itu melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas, kan gitu. Pertama, kita menstabilkan identitas. Kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, ketiga, baru menanyakan keyakinan kelas yang apa yang dilanggar. Next. Seperti yang sudah saya terapkan ini ya, penerapan segitiga restitusi di sekolah, permasalahan murid di dalam kelas mengantuk ketika sedang belajar PAI. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada semua ini? Pelajaran kita ini adalah tentang pembahasan pelajaran dinamis, Islam, Alainis, pelajaran yang tahu dari saat ini siapa lainnya? Nabinya siapa lainnya dari Islam? Siapa yang tahu? Nabila? Oh, ibu Nabila. Jam berapa main dari malam? Dari malam? Ngapain aja Nabila kalau ibunya sampai dari malam? Ya sana cuci muka dulu ya. Duduk Nabila, duduk. Nabila, jam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu Nabila. Nabila, tadi ibu bahas kita kamu waktu belajar Islam di kelas. Kamu tidur di dalam kelas ya? Setiap orang kalau memang belajar itu pasti juga kayak gitu. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti kamu. Hanya satu saja semua itu juga pernah melakukan hal itu. Iya, pasti kamu lebih tinggi alasan kenapa yang boleh tidur di dalam
Tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang atau tidur. Tapi tidur kalau jam pelajaran yang lain. Selanjutnya, kamu pasti ingin menjadi orang sukses kan? Orang itu mari kita bersama-sama keras dan jangan mengulangi lagi perbuatan tadi ya. Iya, sama-sama. Silahkan kembali ke kelas dan belajar bersama. Nah, begitulah penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, bisa saja dalam kenyataan kita hadapi kepada siswa kita itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti oleh siswa kita. Tidak seperti ini kan di skenario di awal kan itu. Next. Nah, ini testimoninya. Nama saya Nabila, siswa kelas 6. Saya melakukan kesalahan karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Aulia itu tidak di kelas. Saya tidak mendapatkan hubungan atau dimarahin untuk terhibah beban. Saya ditanya alasan mengapa ikut di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan gurunya. Tidak mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan ilmu terhibah beban sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan yang mudah juga lakukan. Ini adalah demi kesehatan saya. Ya, ketika kita mengambil posisi manajer dan kita menerapkan segitiga restitusi, bahwa siswa kita itu kita tuntut untuk menemukan penyelesaian dan menemukan solusi yang dapat kita diambilnya untuk menyelesaikan masalahnya, seperti kasus si Nabila yang mengantuk di dalam kelas kan gitu. Jadi dia dapat berpikir bahwasanya lain kali saya tidur akan lebih awal Bu kan gitu. Jadi supaya tidak mengantuk di dalam kelas. Nah, inilah dia tentang segitiga restitusi. Next aja. Ini kasusnya sama ini. Cuman ini yang kasus dalam berbeda, yaitu ketika siswa mencontek di dalam kelas saat ulangan pendidikan agama Islam. Ini testimoninya. Next. Permasalahan yang lain saat ada salah satu siswa yang menyontek ketika sedang ulangan PAI. Guru meminta siswa tersebut untuk mendiskusikan permasalahan yang dialami siswa tersebut setelah selesai istirahat di kantor. Permasalahan yang diselesaikan oleh guru yang pertama
dalam segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Di sini guru tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Akan tetapi guru membimbing siswa untuk menemukan solusi dari kesalahan yang ia buat kembali, yang telah ibu dibuatnya tersebut, sehingga tidak terulang kembali kesalahan yang sama, dengan menanyakan keyakinan kelas yang diyakini. Nah, itulah gunanya kita Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Apakah kalian meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Jika kalian meyakini keyakinan kelas yang belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas baik pada ibu dalam melakukan hal yang kita senangi, kita juga berusaha mengelola waktu tanpa menentukan diri. Baiklah kalian, mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas. Meskipun pasti yang melakukan sesuatu kali, itu berharap kalian dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas. Jangan mengulangi perbuatan kalian. Ya, sama-sama. Silahkan kembali ke kelas. Penerapan segitiga restitusi ini tidak membuat siswa kita itu merasa gagal. Bahkan mereka merasa menemukan solusi yang ingin ditemukan pada saat menemukan masalah tersebut. Kenapa saya ketika pengulangan, kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya menjelaskan ketika Sehingga siswa kita tidak akan mengulangi menyontek suatu saat lagi ketika ujian ulangan. kesalahan saya berusaha mencari solusi dengan ingin mulai membuat sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang melakukan adalah memperkuat keyakinan kelas melalui masa depan saya dan dia mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan tadi. Ya, sesi tanya jawab. Ya, begitulah tadi penayangan tentang segitiga restitusi dan budaya positif di sekolah kita, terutama pada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah disiplin yang kita terapkan tanpa menggunakan kekerasan atau hukuman. Maka apabila ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas di kelas kita tidak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang benar, akan tetapi kita menuntut siswa kita tersebut untuk menemukan jati dirinya kembali dan menemukan solusi yang ia hadapi tersebut untuk dapat diselesaikannya permasalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama kembali. Itulah dia gunanya segitiga restitusi. Jadi kalau bedanya dengan disiplin yang selama ini kita terapkan di sekolah kita dengan menggunakan hukuman, nah itu bisa menyebabkan siswa kita itu merasa gagal, merasa bersalah selama-lamanya. Jadi inilah menurut budaya
positif. Kalau bisa Bu, kita terapkanlah budaya positif itu di lingkungan sekolah kita ini agar menciptakan siswa-siswa kita itu yang dapat menyimpulkan dan menemukan jati dirinya kembali dan bisa kembali ke kelompok mereka masing-masing dengan tidak merasa dirinya gagal. Itulah dia. Jadi perlu saya sampaikan sedikit di sini kembali untuk menuntut siswa kita itu menjadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila, yang memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya kita menerapkan budaya-budaya positif seperti disiplin positif, ya kan, penerapan budaya keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi untuk menuju ke segitiga restitusi tersebut, kita harus memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol manajer. Nah, baru kita bisa melakukan tindakan posisi restitusi ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa kita. Jadi untuk itu, marilah kita sama-sama membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Terus kita membuat konsekuensinya apabila ada yang melanggar keyakinan kelas itu, konsekuensi apa yang harus mereka terima, gitu ya. Jadi beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu ketika kita melihat siswa kita melanggar disiplin, kita langsung beri hukuman keliling lapangan 7 kali, kan gitu. Nah, itu namanya hukuman. Bedanya dengan konsekuensi adalah hukuman tersebut kita musyawarahkan dulu terhadap siswa kita. Apabila melanggar, ini konsekuensinya, kan gitu. Beda dengan hukuman yang secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan kita langsung hukum siswa kita. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ya, namun semuanya itu untuk menuju ke efek jera sebenarnya. Tapi bedanya hukuman dengan konsekuensi tersebut, kalau konsekuensi kita musyawarahkan dulu, terencanakan dulu di awal. Apabila kamu melanggar keyakinan kelas, maka kamu tidak boleh istirahat di waktu jam istirahat. Itu sudah dibicarakan di awal, kan gitu. Tapi kalau hukuman itu tiba-tiba kita buat. Misalnya ada siswa kita yang melanggar disiplin sekolah, yang tidak memakai sepatu misalnya, langsung kita hukum berlari 7 keliling lapangan, kan gitu. Dengan nada yang emosi, dengan kata-kata kita yang tidak terkontrol. Itulah dia kalau pemberian hukuman. Baik ya, sampai di sini. Baiklah, demikian dari pemaparan tentang budaya positif, yakni dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Semoga apa-apa yang kita disampaikan tadi dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing, terutama tentang keyakinan kelas ya. Kalau sudah kita buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, tentunya siswa kita itu tidak akan lagi melanggarnya. Nah, di situ boleh saja nanti keyakinan kelas itu ditentukan bersama siswa kita masing-masing di kelasnya. Seperti yang diterapkan di kelas 6 tadi ya, sudah bisa juga itu ya, bulpa diambil untuk keyakinan kelas 6, ada yang perlu ditambah juga boleh. Itu udah 10 tadi keyakinan kelas yang kita buat di kelas 6. Nah, semoga pendidikan kita lebih berpihak kepada murid sesuai dengan tujuan pendidikan, sesuai dengan yang dia yakini oleh Ki Hajar Dewantara, yakni menghamba kepada murid. Kita sebagai guru menghamba kepada murid. Jangan lagi kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kita tadi ya, seperti 5 posisi kontrol. Kita sering sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman. Nah, sehingga siswa kita itu ada yang merasa dirinya gagal,
selama seumur hidupnya dia merasa paling gagal. Karena apa? Karena dia sudah membuat gurunya itu menderita, gitulah kira-kira. Nah, kalau kita ambil posisi sebagai posisi teman, dia memang akan menghargai kita, tapi untuk kepada orang lain dia nggak ini. Aku kalau Ibu Hermin yang masuk, baru aku ini cepat datang kan gitu. Itu tadi karena posisi dia hanya ingin berbakti kepada Ibu Hermin saja kan gitu. Nah, jadi sebaiknya yang kita ambil adalah posisi pemantau atau posisi manajer. Nah, kalau kita sudah mengambil posisi manajer, maka ketika kita menghadapi siswa kita yang bermasalah, maka kita akan menerapkan segitiga restitusi. Ya, baik. Sampai di sini saya kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurhaibah Purba yang telah memaparkan materinya, dan terus terang saja dari materi yang Ibu sampaikan Kak Adi, ternyata kami di sini banyak pada posisi yang salah ya, terkhusus saya ya. Saya sering memposisikan saya sebagai teman dan seringkali membuat rasa bersalah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kami dapat merubah diri kami untuk lebih baik lagi dan menjadi posisi manajer di kelas kami masing-masing. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Nurhaibah Purba SPDI. Selanjutnya ini ada sesi tanya jawab ya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator untuk waktunya telah diberikan kepada kami. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya mengenai tentang keyakinan kelas. Saya tanya kepada Ibu pembicara, mengapa kita sebut dengan keyakinan kelas? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi murid ketika melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Begitu, kita sebagai guru dalam posisi kontrol 5 ya tadi ya Bu, 5 posisi kontrol itu mana yang sebaiknya kita ambil kita ambil sebagai guru Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan langsung jawab pertanyaan Ibu Tanti Susanti. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya mengapa mesti keyakinan kelas, kan gitu, ya kan? Kok disebut keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas, kan gitu ya? Artinya gini, kalau peraturan itu kan dibuat dari luar gitu ya. Peraturan itu yang kita buat datangnya dari luar. Bisa saja secara keseluruhan, secara universal, berasal dari ekstrinsik kan gitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu berasal dari dalam diri kita, dari diri siswa kita, dan dari instrik ya kan, dari dalam keyakinan hati kita. Nah, makanya disebut di sini menurut pembelajaran budaya positif ini dia disebutkan sebagai keyakinan kelas. Karena hal-hal yang kita sepakati itu berasal dari diri kita masing-masing beserta dengan dari diri murid kita masing-masing. Bukan peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah, bukan peraturan yang dibuat oleh guru sendiri kan gitu. Tapi dibentuk secara bersama, apa yang mereka yakini, yang harus diyakini kan gitu. Kita ajak siswa kita itu untuk membentuk suatu keyakinan kelas yang kita yakini dan yang kita taati, yang kita patuhi dan yang kita laksanakan menurut keyakinan yang dari dalam dirinya masing-masing. Itu maka disebut dengan keyakinan kelas. Dan ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana posisi apa yang kita ambil ketika siswa kita ada yang melanggar keyakinan kelas kan gitu.
Di antara 5 posisi kontrol guru itu, dia posisi yang paling tepat adalah sebagai posisi manajer. Kita menempatkan diri kita pada posisi kontrol sebagai manajer, yang mana pada posisi manajer ini kita akan menelaah dulu, mencari dulu apa permasalahannya, kan gitu. Baru nanti kita sudah dapat apa permasalahannya, baru kita arahkan kemana mereka supaya kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Kita arahkan supaya dia bisa kembali ke dan kelas mereka sepakati di kelas mereka semula. Itu saja sepertinya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih jawaban yang telah Ibu pemateri sampaikan. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Cukup? Pas? Oke, dengan berakhirnya jawaban tadi yang dipaparkan oleh Ibu pemateri, maka selesailah acara kita diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Nurhibah Purba. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi kami dan insya Allah akan kami terapkan di kelas kami masing-masing. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, di akhir sesi ini demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pemaparan saya tadi. Jangan lupa bahagia. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun di akhir ini saya ingin refleksi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Boleh salah satu ibu guru yang ingin menyampaikan refleksi kegiatan kita hari ini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Susanti Lubi sebagai guru kelas 1 sangat senang mengikuti webinar yang diadakan oleh Ibu ini, karena sejak awal sampai akhir kegiatan ini saya menjadi banyak mendapat ilmu. Tahu tentang budaya positif, tentang cara menerapkan disiplin positif, tentang kontrol, tentang teori motivasi, tentang hukuman, tentang penghargaan, posisi kontrol guru, sudah itu kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu saja Ibu refleksi dari saya. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Bu Hermin, silakan Bu. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bu. Sungguh luar biasa. Selama ini memang saya sudah 30 tahun lebih kurang untuk mengajar, mendidik anak murid. Tapi ini memang sungguh luar biasa. Di antara 5 kontrol tadi, saya sudah mengerti di mana posisi saya, kekurangan dan kelemahan saya. Dan atas kita dapat denominasi ini tadi, semoga kita semua, terutama saya secara pribadi, dapat memperbaiki seperti yang ada tertulis di situ. Tergerak, bergerak, menggerakkan, itu semuanya berasal dari hati nurani. Kalau peraturan seperti yang dikatakan Ibu Bibah tadi, itu adalah peraturan yang dari luar. Tapi kalau yang kita lakukan di sekolah ini memang betul-betul itu dari hati sendiri. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kami lihat, walaupun tadi saya sebentar ngantuk, tapi lama-kelamaan rupanya tertarik di antara 5 kontrol tadi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan hikmat kepada kita semua, khususnya kita diberi kesehatan, agar kita benar-benar untuk mendekatkan diri kepada anak-anak didik, terutama saya sendiri secara pribadi. Di antaranya itu semua betul, yang mana kalau terlambat murid saya yang terus bertindak,
yang mana yang nggak beres dalam piket saya juga terus bertindak, padahal bukan saya sendiri sini, semua saya sendiri yang guru. Jadi adanya ini tadi, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kami bisa melakukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas refleksinya Ibu Hermin, yang mana semoga apa yang menjadi harapan kita, menjadi impian kita tentang murid kita di masa depan, yaitu murid yang memiliki akhlak beragama, akhlak pribadi yang baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan sehari-hari. Nah, itu bisa terwujud kalau kita bekerja sama, memposisikan diri kita sebagai posisi manajer, dan akan memulai budaya-budaya positif ini dari diri kita pribadi, terutama saya sendiri dan beserta rekan-rekan guru sekalian. Nah, kalau kita sudah bekerja sama untuk menerapkan pembiasaan positif di sekolah kita ini, insya Allah impian kita ingin menjadi impian murid kita di masa mendatang itu akan tercapai. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Jangan lupa bahagia. Sekali lagi, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Eriani Silalahi, Kepala SD 106871 Gunung Pamela, Kecamatan Pistis, Kabupaten Serdang Bedagai. Saya sangat mendukung kegiatan di dalam destinasi yang dilakukan oleh Guru Ibu Nur Haibah, calon guru penggerak angkatan ke-7, dan saya sangat bangga dan mengapresiasi mengenai penjabaran tentang definisi tentang budaya positif tadi di sekolah, kiranya dapat mengimbas kepada guru-guru yang lain sehingga terwujudnya tujuan profil pelajar Pancasila, sehingga dapat untuk lebih baik untuk mengajar di kelas ibu-ibu guru masing-masing. Jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Haibah tentang diseminasi tentang budaya positif itu sangat baik, karena saya melihat ibu itu menjelaskannya, guru-guru itu tambah paham dan tambah mengerti apa yang dimaksud dengan diseminasi tentang budaya positif. Untuk itu saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan Ibu calon guru penggerak angkatan 7. Jadi saya mengharapkan semoga kegiatan ini lebih ditingkatkan lagi. Jadi saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nur Haibah yang telah menyampaikan mengenai kegiatan yang dilakukan pada ini hari. Jadi saya sebagai kepala sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Herlina Damani, SPDI, seorang guru SDN 106871 Gunung Pamela, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Haibah Purba sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang telah dapat mengikuti pendidikan guru penggerak dan telah menyampaikan modul 1 tentang budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terutama saat menegur siswa selama ini, saya melakukan posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah, dan juga dalam membuat kesepakatan kelas selama ini saya tidak pernah melibatkan siswa. Alhamdulillah, setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, insya Allah saya akan menerapkannya dengan melibatkan siswa. Semoga Ibu Nur Haibah Purba dapat menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini dengan maksimal.
dan mengimbaskan ilmu yang didapatkannya kepada kami rekan-rekan guru di sekolah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.